Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 16. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan menghilangnya dan Lei, dan Yu juga perlahan menghilang. Selesai, teriak Xiaoyan keras. 3 tumpukan cairan di dalam kuali obat telah menyatu, dan saat Xiaoyan meminumnya, pil obat berwarna merah tua perlahan-lahan keluar dari kuali obat. Ramuan halus berwarna merah tua itu, setelah terdiam beberapa detik, tiba-tiba meledak ke langit penuh semangat juang yang dahsyat, mencoba melepaskan diri dari kendali Xiaoyan. Kekuatan yang tampaknya biasa dan tak terlihat itu, mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Xiaoyan langsung mengenalinya. Ini adalah cara yang mengesankan untuk menyerang jiwa. Anda harus tahu bahwa pil kelas 8 biasa sudah memiliki sifat manusia tertentu, dan pil kelas 9 memiliki spiritualitas yang sesuai. Sedangkan untuk pil kelas kaisar, mereka sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi mereka ingin melepaskan diri dari kelahiran. Kendali Xiaoyan memungkinkannya untuk hidup di dunia ini. Melihat pil obat merah tua yang bergejolak di dalam kuali obat, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tahu? 9 warna dan Lei Mentian dan Rain telah berhasil, bagaimana mungkin ia gagal di langkah terakhir ini? Dia segera duduk dengan kaki disilangkan dan mata terpejam, karena Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia menginginkan kendali sempurna untuk menaklukkan pil obat kekaisaran yang sulit diatur ini, dia hanya bisa mengendalikannya dari jiwanya. Kalahkan dengan kekuatan jiwa dan buat dia menyerah. Itulah penempaan jiwa yang dikatakan Presiden Baisu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika pil obat melampaui tingkat kekaisaran, ia memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Pada saat ini, hanya setelah jiwa pil obat ditempa, ia dapat tenang dan menjadi pil obat kekaisaran yang sebenarnya. Yang disebut pelatihan jiwa adalah pertempuran jiwa. Secara umum, kekuatan jiwa yang terkandung dalam pil kekaisaran sangat kuat, dan itu akan menyebabkan trauma serius bagi setiap apoteker, tetapi ketika bertemu Xiaoyan, pil kekaisaran ini jelas meminta kesulitan. Xiaoyan adalah jiwa kaisar. Selain itu, ia telah mengolah jiwanya, dan bahkan ada lebih banyak bantuan dari api yang berbeda. Bum bum bum, ramuan merah tua itu melayang di atas kuali obat, dan area di sekitar ramuan itu terus memancarkan kekuatan jiwa yang terlihat. Kekuatan itu berubah menjadi ular piton besar dengan taring dan cakar, terus berputar dan bergerak, terus menelan anak ular berbisa itu di Xiaoyan, seolah mencari waktu yang paling tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Ini adalah ular piton raksasa yang sebanding dengan Dou di bintang 4. Semua orang merasakannya dari ular piton yang mengerikan itu. Kekuatan Xiaoyan sendiri adalah Dou di bintang 3, dan meskipun sebagian besar apoteker memiliki kekuatan jiwa yang kuat, hanya ada sedikit seni bela diri dan keterampilan bertarung untuk mengolah jiwa, jadi metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kerugian bagi apoteker. Tempering jiwa juga untuk memperkuat kendali sang alkemis atas kekuatan jiwa, sehingga dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk melancarkan serangan-serangan yang tidak terduga. Xiaoyan memejamkan mata dan duduk di tangga, juga mengerahkan kekuatan jiwanya yang sangat besar untuk melawan pil obat kekaisaran. Jejak kekuatan jiwa yang besar terus terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan berkumpul menjadi naga energi abu-abu di bawah mata semua orang. Naga raksasa itu berteriak pada ular piton di langit, seolah-olah sedang menyatakan perang seperti ular piton yang terkondensasi dari pil obat kekaisaran. Aku tidak tahu bagaimana pencapaian jiwa anak ini. Kekuatan jiwa pil kaisar tidak bisa diremehkan. Jika memang tidak berhasil, biar aku saja yang melakukannya. Lagi pula, sudah merupakan hal yang baik bagi anak ini untuk melakukan ini. Di masa depan, aku harus berterima kasih kepada anak ini. Baisu melihat kebuntuan di langit, tetapi pertarungan jiwa Xiaoyan telah berakhir. Melawan arah angin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton, dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di tubuhnya, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat Xiaoyan seperti ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan pengendalian jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa setelah perwujudan untuk menyerang.
Jika naga energi mengalami kerusakan besar, kerusakan akan diumpankan kembali ke Xiaoyan dalam kelipatan geometris. Baru pada saat itulah Presiden Baisu merasa khawatir. Ia mengira Xiaoyan bisa melakukan ini di usia muda. Apapun yang terjadi, ia harus dilindungi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pertempuran di langit masih berlangsung. Ular piton energi yang semakin padat mengejar dan memukul naga raksasa itu secara bergelombang, dan naga raksasa itu hanya bisa mundur menghadapi serangan ular piton yang kuat. Namun orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Ketahui cara menahan diri, serang dengan cepat. Xiaoyan ini benar-benar kuat. Wanita berambut perak Yueru awalnya mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa yang mundur di langit jatuh ke angin yang lebih rendah. Dia juga khawatir bahwa Xiaoyan dan akan rusak parah oleh kehancuran itu, tetapi dalam sekejap mata, Xiaoyan, yang telah menutup matanya, tampaknya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat naga raksasa di langit dan tampaknya ada sesuatu yang diam-diam terjadi, dan dia segera mengerti, datanglah. Setelah bersikap sombong selama ini, sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Xiaoyan, yang sedang duduk dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Sudah berakhir. Naga raksasa transparan yang hendak menghilang tiba-tiba mengeluarkan energi mengerikan dari mulutnya, langsung menuju ke ular piton itu. Ular piton yang diubah oleh pil obat berwarna merah tua itu tampaknya menyadari bahwa energi yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan, dan buru-buru melarikan diri, tetapi Xiaoyan telah menahannya begitu lama, bagaimana mungkin ia memberinya kesempatan ini? Kemarahan Huang Quan. Seketika, dia menyerang hantu ular piton yang ingin melarikan diri. Itu adalah 3 keterampilan bertarung jari Huang Quan, telapak Huang Quan Tian Fury, dan Huang Quan's Heavenly Wrath yang diperoleh dari Santo Iblis Huang Quan di awal. Karena Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Do, bahkan keterampilan Do tingkat surgawi ini tidak boleh diremehkan. Terutama kemarahan serangan jiwa Huang Quan Tian, setiap kali Xiaoyan menggunakannya, itu memiliki efek ajaib. Bagaimana mungkin ular piton yang lolos tadi mengira bahwa Xiaoyan mempunyai cara yang begitu kuat untuk menyerang jiwanya? Jiwanya terhenti sesaat, dan hantu energi yang besar itu pun ikut melayang di udara. Mengatakan sudah terlambat itu terlalu cepat, 1 detik memang cepat berlalu, tapi itu sudah cukup. Xiaoyan tersenyum penuh pengertian. Tepat setelah kemarahan Huang Quan menyebabkan ular piton itu mandek sejenak, energi mengerikan di mulut naga itu mencapai ular piton itu. Membaca www.ukansu.com. Bang bang bang, serangkaian suara terdengar dari ular piton itu, ular piton besar yang agung dan megah itu langsung hancur berkeping-keping, dan pil obat yang gelisah di dalam kuali obat juga terdiam. Pil obat jiwa kaisar telah dikalahkan, kau harus menyerah. Cheng Dan, Presiden, pil obat kekaisaran ini sungguh luar biasa, dan aku cukup beruntung untuk menghabiskannya. Xiaoyan memegang pil obat hangat yang baru saja dikeluarkannya dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke arah Presiden Baisu, tiba-tiba kelelahan. King Yuan telah diam-diam memperhatikan Xiaoyan memurnikan pil obat sebelumnya, dan melihat Xiaoyan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiaoyan. Jejak ki pertempuran menyebar dari tubuh King Yuan. Xiaoyan merasa bahwa ki pertempuran ini benar-benar dapat membuatnya ki pertempuran yang hampir habis di dalam tubuh dengan cepat pulih, dan bahkan jiwanya pun terpelihara. Xiaoyan sangat terkejut dengan situasi ini. Dia belum pernah mendengar tentang semangat juang seperti ini, tetapi dia tidak banyak bertanya tentang hal itu di asosiasi alkemis, dan segera menatap Presiden Bairuo. Hebat, sungguh hebat. Kemampuan Xiaoyan dalam memurnikan obat benar-benar hebat. Saya umumkan bahwa Xiaoyan, pil mendalam tingkat 1 kaisar milikmu, telah lulus ujian alkemis. Presiden Baisu berkata kepada para siswa lainnya dan orang yang bertanggung jawab atas perkumpulan yang hadir. Pada saat yang sama, kamu juga akan menjadi penatua pemujaan termuda di asosiasi alkemis kita. Melayani orang yang lebih tua. Ada desas-desus bahwa para tetua pemuja asosiasi alkemis setidaknya adalah pil bumi peringkat pertama dari peringkat kaisar atau kekuatan kaisar Do bintang 4 atau lebih tinggi. Tapi dilihat dari metode pemurnian Xiaoyan kali ini, tetua pemujaan ini sesuai dengan namanya. Orang-orang yang hadir berkata dengan jarang, "Maaf, Presiden akan mengecewakan Anda. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua yang berdedikasi di asosiasi alkemis." Xiaoyan menatap semua orang dengan malu. "Apa katamu?" Bairuo sangat marah.